peserta rapat sudah hadir, alangkah baiknya sebelum kita memulai rapat, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun agenda yang dapat saya bacakan pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada doa yang dipimpin langsung oleh saya, yang kedua ada sambutan dari Bapak Direktur, yang ketiga ada penyampaian presentasi dari masing-masing manajer, yang keempat ada diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Agenda pada pagi hari ini yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Direktur. Untuk itu dipersilakan. Oke, terima kasih Sekretaris. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Jadi kita akan membahas tentang peluncuran produk baru kita. Untuk itu saya ingin mendengarkan presentasi dan diskusi dari masing-masing manajer. Agenda selanjutnya yaitu penyampaian dan presentasi dari masing-masing manajer. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Sekretaris. Jadi di sini saya ingin masuk ke sesi atau agenda dari presentasi dari masing-masing manajer. Tapi sebelum itu saya ingin mendengarkan presentasi dari manajer pemasaran. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat pagi dari manajer produksi, selamat pagi sekretaris dan Bapak Direktur. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai launching produk dari manajer pemasaran produk. Baik, untuk Bapak Ibu bisa dilihat bahwa inilah penampilan dari produk serum yang akan kita launching di bulan kedepannya. Jadi namanya itulah True Beauty Serum. Mengenai presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi penjualan produk. Untuk strategi penjualan produk, kita lakukan 4 cara. Yang pertama yaitu membuat promosi iklan di televisi. Yang kedua, kita melakukan promosi iklan di media sosial. Yang ketiga, kita melakukan promosi iklan di papan reklame. Dan yang keempat, yaitu kita melakukan promosi iklan di media cetak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai membuat promosi iklan di televisi. Untuk rincian harga yang diperkirakan dan dipergunakan yaitu sebesar 80 juta rupiah. Namun sebelum itu, untuk membantu mempromosikan serum kita di televisi, kita memerlukan ambasador atau model yang di mana model tersebut bernama Patricia. Untuk dana yang kita gunakan untuk membantu mempromosikan serum ini, di mana modal tersebut kita biayai sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu strategi penjualan produk promosi papan reklame. Untuk papan reklame, kita rencananya akan pasang papan reklame di sepanjang jalan utama Indonesia. Untuk ukuran papan reklame tersebut sebesar 4 x 4 meter. Mengenai rincian harganya tersebut, kita patok seharga atau sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya yaitu promosi iklan di sosial media. Untuk di sosial media kita melakukan hubungan kerjasama, salah satunya yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Untuk harga yang kita patok mengenai iklan promosi di sosial media itu sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat yaitu promosi iklan kita di media cetak. Sebelumnya kita juga sudah memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai media cetak di Indonesia, di mana untuk media cetak ini rencana harganya itu sebesar 1 juta rupiah. Setelah saya menjelaskan mengenai strategi penjualan produk, saya akan menjelaskan kembali lagi mengenai lokasi penjualan produk. Untuk lokasi penjualan produk tersebut, kita juga sebelumnya sudah memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai pihak toko-toko kecantikan dan toko-toko pembelanjaan di Indonesia. Salah satunya yaitu ada Indomaret, Alfamart, Transmart, Carrefour, ataupun toko-toko kecantikan dan kosmetik lainnya. Jadi kita harap di produk kali ini semoga di launching di bulan depan, yaitu rencananya kita launching pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Semoga menambah peningkatan terhadap kerjasama dan launching produk kali ini. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Penyampaian perkembangan oleh manajer produksi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Direktur. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nima Dimelutami dari bagian produksi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai produk terbaru kita, yaitu True Beauty.
True Beauty adalah produk terbaru kita yang berbentuk serum wajah, dan True Beauty itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti ekstrak buah dan ekstrak tumbuh-tumbuhan, tidak mengandung zat kimia berbahaya, serta telah diuji secara klinis oleh dokter kecantikan terpercaya. Berikut ini adalah beberapa ingredients yang terdapat dalam True Beauty Serum. Itu ada hyaluronic acid, ada vitamin A, vitamin E, jojoba oil, rose essence, dan AHA yang mengandung lemon, grapefruit, dan orange extract. Gabungan dari bahan-bahan ini telah menciptakan kosmetik yang dapat mengembalikan dan menjaga kelembaban kulit, serta dapat mengencangkan kulit dan cocok untuk semua jenis kulit. Adapun tujuan kita menggunakan bahan-bahan alami di dalam produk terbaru kita kali ini adalah untuk menghilangkan asumsi masyarakat tentang bahayanya penggunaan kosmetik dalam jangka waktu panjang yang seringkali dikhawatirkan dapat menyebabkan ketergantungan. Tentunya hal-hal mengerikan seperti ini tidak akan terjadi kepada konsumen kita nanti, karena saya tegaskan sekali lagi bahwa produk kita ini mengandung bahan-bahan alami yang telah diuji dan sudah pasti aman bagi kesehatan kulit dan kesehatan konsumen. Mungkin sekian dari bagian produksi, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian presentasi dari manajer produksi. Jadi di sini saya cukupkan untuk presentasi dari masing-masing manajer dan saya kembalikan kepada sekretaris. Untuk sekretaris saya silakan. Nah, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kami persilakan. Terima kasih atas sekretaris atas waktunya. Jadi di sini saya selaku direktur ingin menyampaikan beberapa hal kepada manajer, yaitu manajer produksi dan pemasaran juga. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada manajer produksi. Apakah efektivitas dari serum ini lebih efektif dari produk sebelumnya? Kemudian apakah sasarannya itu akan mencapai pada usia dewasa, anak muda, dan sebagainya. Jadi waktu untuk manajer produksi, saya persilakan. Baik, efektivitas dari produk baru kita ini saya perkirakan mencapai 85%, dan target usianya yaitu saya buat untuk 17 tahun ke atas, jadi bisa digunakan oleh remaja maupun kalangan wanita dewasa. Terima kasih manajer produksi, jadi penyampaiannya sudah bagus. Hal tersebut sudah mencapai target yang dimana kita lakukan pada rancangan awal. Untuk dari bagian produksi mungkin saya cukupkan dulu diskusinya. Oke, untuk bagian pemasaran, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu mengenai tentang tender-tender dari papan reklame. Apakah sampai saat ini ada hubungan kerjasama dengan tender-tender papan reklame? Kemudian untuk brand ambasadornya itu kita gunakan yang berjenis kelamin wanita atau laki-laki? Bisa dijawab untuk bagian pemasaran. Baik Bapak Direktur, terima kasih atas pertanyaan telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak mengenai tender tersebut. Kita sudah memiliki beberapa hubungan kerjasama. Mungkin nanti kita akan kembali melakukan hubungan kerjasama kepada tender-tender sebelumnya. Mengenai untuk jenis kelamin untuk serum yang boleh digunakan tersebut, mungkin karena sebelumnya kita sudah sempat berdiskusi dengan pihak manajer produksi bahwasanya untuk penggunaan serum ini berlaku hanya kepada wanita. Untuk itu saya persilakan kembali kepada Bapak Direktur. Terima kasih dari manajer pemasaran. Saya ingin menambahkan sedikit. Untuk budgeting saya tegaskan kembali, kita menggunakan semua iklannya tersebut sebesar 1.200.000.000. Jadi untuk bagian per reklame, yaitu di bagian papan reklame itu maksimal 200 juta sesuai dengan budgeting awal. Untuk saya mohonkan untuk dari papan reklame tersebut mohon di bawah dari 200 juta untuk semua keseluruhan dari papan reklame. Untuk lebih dari itu saya tidak izinkan. Itu saja yang dapat saya tambahkan sesi diskusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Dari bagian produksi cukup. Baik, dari bagian pemasaran cukup Bapak. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi di sini saya cukupkan untuk bagian diskusi. Saya kembalikan kepada sekretaris. Untuk sekretaris saya silakan. Baiklah, saya akan bacakan hasil rapat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, launching akan diadakan pada tanggal 1 Februari 2021. Yang kedua, produk kita yang akan diluncurkan bernama True Beauty Serum. Yang ketiga, strategi yang kita gunakan untuk memasarkan produk ini yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, iklan televisi dan koran. Yang kedua, membuat papan reklame di jalanan perkotaan.
Yang ketiga, kita bisa mempromosikannya melalui sosial media dan juga menggunakan model. Yang keempat, pendistribusian barang juga telah mencakup seluruh bagian Indonesia. Pada tanggal 10 Februari seperti di Indomaret, Alfamart, Carrefour, dan toko kecantikan seluruh Indonesia. Nah, total biaya yang dikeluarkan untuk launching produk kita ini senilai 136 juta. Harga jualnya 25.000 per packs, dan yang terakhir jumlah keuangan perusahaan kita yang terakhir 890 juta. Dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan, barangkali ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak Direktur, kami persilakan. Oke, terima kasih Sekretaris atas waktunya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit mengenai produk yang tadi itu sudah cukup bagus. Semoga target pasarnya itu kita sesuai harapan juga, sesuai dengan rencana awal. Di samping itu saya ingin harapkan juga mengenai adanya inovasi dalam produk, contohnya dalam bidang kesehatan. Kenapa saya ingin menekankan pada dunia kesehatan supaya kita dapat turut andil dalam pencegahan COVID-19 ini. Di samping itu juga kita dapat membantu tenaga medis dan juga membantu pemerintah. Di samping kita juga ingin mencari laba di dunia pasar ini, pasar industri ini, kita juga dapat beramal dalam perkembangan produk di Indonesia dalam pencegahan COVID-19 itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sekretaris. Tidak ada pertanyaan dan tambahan lagi. Karena kita tadi awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Doa selesai. Sekian rapat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Direktur dan rekan-rekan sekalian. Untuk rekan-rekan bisa mengambil acara bebas ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak.